Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rinyan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa raham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa qad wa ayyadana nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pencinta, penggemar, tanya jawab agama Islam melalui radio Dakwah Hamzah Wadi dan Facebook dan YouTube-nya dimanapun anda berada. Puji syukur pada Allah Ta'ala, pada malam ini kita jumpa lagi dalam acara ini. Moga-moga saya jumpai pelungsami bersama keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun tadi kita diguyur hujan dari sebelum maghrib, sampai menjelang isyak tadi, hujan yang lebat di dalam kota Selong. Pada tempat Musami juga hujan, Pak Hanafi, Pak M. Syafi'i, atau Pak Masri dan lainnya. Kalau andai ada hujan, hujan yang buat rahmat. Saat turun hujan, doa sangat kabul. Demikian dalam hadis sebutkan. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala, hari Senin, malam Senin akan datang. Kita sudah masuk tanggal 1 bulan Rajab 1444 Hijriah. Bulan Isra Mi'raj, bulan diterimanya perintah solat 5 waktu kanjeng Nabi dari Allah secara langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Karena itu mari kita tingkatkan ibadah solat kita. Terutama kesempurnaan solat. Pertama adalah ikhlas lillah ta'ala solatnya. Yang kedua khusyuk hatinya. Yang ketiga awal waktu. Yang keempat berjamaah. Dan yang kelima solat padu dikerjakan di masjid atau di musalla berjamaah. Itulah dia. Para pendengar yang dirahmati Allah, para ahli tasawuf menyebut bahawa solat itu ada 3 macam. Solat syariat, solat tarekat, solat yaitu hakikat. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh para ahli tasawuf tentang solat ini. Pertama, solat syariat, yaitu mendirikan solat dengan komplit sesuai dengan syarat rukunnya, sah batalnya. Itu namanya solat syariat. Kita kerjakan berapa rakaat, bacaannya, amalannya yang rukun, yang fardu, semuanya kita laksanakan solat syariat. Seperti yang kita lakukan baru saja. Solat isya berjamaah. Dan solat tarekat, yaitu muhasabah dalam segala amal dan maksiat. Jauhi sifat ujub, riya, takabur yang tercela. Itu solat yang disebut solat tarekat. Solat hakikat adalah musyahadah. Memandang wujud Allah sebagai wajibul wujud, yang wajib adanya. Demikian disebutkan tentang solat syariat, tarekat dan hakikat. Kiblatnya solat syariat adalah Ka'bah. Waktunya tertentu. Kiblatnya solat tarekat adalah hati saat nafsu kita tiba. Kemudian kiblatnya solat hakikat adalah Allah Ta'ala, liputi segala tempat. Tidak punya waktu. Itu tentang solat. Okay? Demikian Pak Rasidun. Apa yang ditanya Pak Rasidun dalam tanyaannya tidak pernah saya dengar. Tidak pernah saya ketahui. Tidak pernah saya baca. Nah itu saya tidak membacanya nanti. Baik para pendengar yang dirahmati Allah. Para imam-imam mengatakan bahawa al-imanu fi qalbi rajulin kasyajaratin laha sab'atu aqsan. Iman yang ada pada hati seorang mukmin muslim seperti pohon yang mempunyai 7 cabang. Cabang itu pertama gusnun ila qalbihi. Ada cabang iman sampai di hati orang beriman. Buahnya adalah yaitu sihatul iradah. Selalu kepingin berbuat kebaikan. Lalu ingin berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Tanda iman sudah sampai di hati. Kalau tidak ada keinginan berjamaah, ngaji dan sebagainya, sedekah, hati iman belum sampai di hati. Nauzubillah min dzalika. Kemudian gusnun yantahi ila lisanihi.
satu cabang iman sampai di lidah kita. Buahnya adalah yaitu sidqul hadis. Berkata yang benar, berkata yang baik, berkata yang jujur. Husnun yantahi ila uzunaihi. Ada cabang iman sampai 2 telinga. Buahnya adalah al-istima' ila nasihah. Senang mendengarkan nasihat-nasihat agama, fatwa agama. Pengajian. Husnun yantahi ila ainaihi. Ada cabang iman sampai kedua mata kita. Buahnya adalah an-nazru ila ibarat. Semua yang dipandang jadi pelajaran. Lihat orang bahagia, pelajaran. Lihat orang menderita, pelajaran. Lihat orang sehat, pelajaran. Lihat orang sakit, pelajaran. Lihat orang meninggal dunia, pelajaran. Apa yang dipandang jadi pelajaran kita. Kemudian gusnun yantahi ila yadaihi. Ada cabang iman sampai 2 tangan kita. Buahnya adalah iqta'us sadaqah. Tangannya suka beri sedekah. Tanda iman sudah sampai di tangan. Kalau iman tidak sampai tangan, maka buahnya adalah pelit, bakhil. Sulit diminta sumbangan dan bantuannya. Makasih pada pengusaha kuserta kemarin nyantuni anak yatim kami dan jompo kami di Solong. Ibu M. Syafi'i, Mbah Sumi, dan yang lain-lainnya semuanya moga-moga dibalas Allah kebaikannya. Kemudian gusnun yantahi ila rijlaihi. Ada cabang iman sampai kedua kaki. Buahnya adalah al-masyu ila jamaah. Pergi solat jamaah. Jadi kalau orang malas solat jamaah berarti iman belum sampai di kakinya. Baru sampai di lutut mungkin. Belum sampai di telapak kaki. Kemudian gusnun yantahi ila batanihi. Cabang iman sampai ke perut kita. Buahnya adalah aklul halam, syarbul halal. Makan yang halal, minum yang halal. Makan suka minum minuman keras, narkoba. Maka berarti iman belum sampai di perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah dia. 7 cabang iman yang ada pada diri seorang mukmin, seorang muslim. Alhamdulillah. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Mari kita jawab. Sebelumnya ada pertanyaan. Apakah ada disebut dengan kanker masyarakat? Kanker masyarakat. Namanya kanker. Merusak tubuh manusia. Ada kanker usus. Ada kanker payudara. Macam-macam di tubuh kita bisa jadi bermacam-macam kanker yang tumbuh. Dan itu akan merusak tubuh manusia. Dan bisa menimbulkan kematian karena kanker. Paksa dioperasi dan sebagainya. Ternyata kanker masyarakat pun ada. Apa dimaksud dengan kanker masyarakat oleh para alim ulama? Pertama adalah suuzon. Buruk sangka pada sama manusia. Iyakum wa dhanna. Inna dhanna akdzabul hadis. Jauhkan diri pada buruk sangka. Buruk sangka itulah sebohong-bohong cerita. Adhannu ismun kabir. Katanya. Buruk sangka itulah dosa besar. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhkan diri pada buruk sangka. Kalau tidak melihat bukti, kenyataan, saksi, jangan sembarangan kita ngomongin tempat tentang orang. Yang kedua, wala tajassasu, yang suka mengintip-intip kejelekan orang, kesalahan orang. Itu kanker masyarakat yang kedua. Yang ketiga, tahassasu, wala tahassasu, yang suka mengungkit-ungkit kesalahan orang. Yang kita tahu kesalahan orang diungkit-ungkit di mana-mana. Kemudian yang berikutnya, kanker masyarakat, wala tanafasu. Jangan kalian bersaing-saingan. Tanafasu, bersaing-saingan. Nafsi-nafsi. Wala tahasadu. Dan jangan kalian saling hasad, dengki, iri hati, talon hati. Itu kanker masyarakat. Wala tabagadu. Jangan kalian saling benci satu sama lain. Wala tadabaru. Jangan kalian saling membekot. Dan mau kerjasama. Kemudian berikutnya, yaitu walat anajasu. Jangan saling tipu daya. Itu dia kanker masyarakat. Na'udzubillah min dzalika. Para pendengar yang dirahmati Allah. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Antara lain dari Talibat Mahat. Talibat Mahat tingkat 4. Ada pertanyaannya. Aneh-aneh pertanyaannya para pendengar. Okay?
Mari kita lihat bagian pada pertanyaan tulab talibat ma'had tingkat 4 semester 8. Itu maknanya. Mari kita perhatikan apa yang ditanyakan oleh antunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, gimana hukumnya kita sholat Jumat, sholat berjamaah di masjid yang jaraknya lebih jauh dari rumah kita. Tapi di dekat rumah kita ada masjid musola. Namun masjid musola tersebut terkesan milik pribadi golongan tertentu. Hingga kita tidak sholat jamaah tempat itu. Mungkin lain paham ya. Mungkin kita paham Ahlussunnah wal Jamaah, ada satu paham Wahabi. Bisa jadi kita tidak sama sholat kita, keyakinan kita. Contohnya, mereka mengatakan orang yang yaitu bermazhab adalah syirik. Taklidul mazahib minal syirki. Ikuti mazhab itu adalah syirik hukumnya. Maka kita tidak mau ikutin dia. Karena sikap yang demikian itu. Maka bisa jadi kita tidak berjamaah di situ. Kita pergi ke tempat yang lebih jauh. Tapi sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian pula terhadap tasawuf. Haribus saufiyata qabla an tuharibul yahuda. Perangilah orang-orang bertasawuf belum kalian memerangi orang-orang Yahudi. Itu paham mereka. Hingga kita tidak ketemu paham yang sangat jauh berbeda. Maka boleh kita ke masjid. Atau imamnya mungkin orang yang fasik. Kita berjamaah ke tempat lebih jauh. Imam yang qori dan imam yang soleh. Amin. Tanya berikut. Ya, mohon nomor HP saya. Masih saya pakai nomor HP lama. 08173638550. 10 angka. Dari tahun 2000 kita makainya sampai sekarang. Nomor tersebut. Nah besar jasanya. Kita bawa ke Mekah, ke Madinah, ke Jakarta, kemudian ke Madura, kemana-mana. Keliling. Karena jasanya begitu, saya masih aktif pergunakan nomor tersebut. Okay? Alhamdulillah wa syukrulillah. Tanya berikut. Gimana hukumnya menikahi istri orang? Loh, nikahi istri orang berarti orang itu belum cerai. Okay? Dan belum habis iddah, umpama kalau bercerai. Tak boleh dong. Kemudian si suami yang ditinggalkan karena sakit hati yang ngambil istri dari orang yang menikahi istrinya. Mana mungkin? Kalau orang belum bercerai dan belum habis iddah, mana mungkin orang lain boleh menikahi perempuan tersebut? Tak boleh, tak mungkin, tak sah juga. Tak akan diberikan gitu, restu oleh pemerintah juga. Gitu. Maka yang berdosa kalau terjadi demikian, pertama si pengantin, yang kedua mertua, yang ketiga para saksi-saksi berdosa. Kalau mengawinkan orang belum cerai atau sudah cerai tapi masih iddahnya, tak boleh demikian. Tinggi. Haram hukumnya, tak sah hukumnya, zina hukumnya. Kok ada ya? Nauzubillah min dzalika. Kok masih banyak yang lain? Kok ambil istri orang, kecuali orang itu sudah bercerai dan sudah habis iddahnya. Please, silakan, boleh. Kemudian berikutnya, Pak Tuan Guru, gimana cara kita menasihati di desa yang para pekerja banyak meninggalkan sholat? Nah, pekerjaannya yang tidak bisa tinggalkan. Kalau tinggalkan, dia dimarahin oleh teman-temannya lain. Tak boleh terjadi, apalagi negara Pancasila, negara Indonesia. Di mana ketuhanan yang Maha Esa. Agama harus dihormati. Semua perusahaan-perusahaan harus menghormati agama pekerjanya. Tak boleh sampai mereka tinggalkan ibadahnya, tinggalkan sholatnya. Harus ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk istirahat. Tak boleh sampai meninggalkan ibadah. Maka boleh dilapor perusahaan yang punya buruh yang tidak boleh sholat. Dilapor pada pemerintah. Tidak boleh terjadi. Negara ini negara Pancasila. Di mana ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila yang pertama. Artinya agama wajib dihormati. Wajib dilaksanakan.
Bagaimana cara menghadapi puasa ibu yang hamil 2 bulan Ramadan? Dia tidak pernah puasa. Kenapa? 2 bulan Ramadan dia hamil terus. Atau kena melahirkan. Wajib diqadha 2 bulan puasa. Di samping juga dia wajib fidyah 2 bulan puasa. Kenapa? Pasti dia khawatir. Kalau dia puasa, anak dalam rahim akan terganggu sehatannya. Maka wajib qadha puasa Ramadan 2 bulan. Dan wajib dia fidyahkan 2 bulan juga. 1 hari 1 mud. 30 hari 30 mud. 60 hari ya 60 mud. Itu dia kewajiban orang yang tidak puasa. Sekarang bentar lagi dah masuk bulan Rajab. InsyaAllah malam Senin akan datang. Mari bagi yang belum qadha puasa segera mengqadha puasa. Rajab artinya bulan mulia. Nabi mengatakan Rajab bulannya Allah. Sya'ban bulannya aku. Bulan Ramadan bulannya umat Islam. Kan semua bulan milik Allah. Itu menunjukkan bulan Rajab sangat-sangat mulia. Dan bulan Rajab adalah bulan kita banyak istighfar. Banyak mohon ampun. Banyak taubat. Karena itu maka kita sambut bulan Rajab dengan bahagia. Dengan senang hati. Meningkatkan solat kita terutama. Dan perbanyak istighfar. Istighfar Rajab bunyinya adalah Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Tuhan ampuni dosa-dosaku. Kasih sayangilah daku ya Allah. Dan berilah kami sempatan tobat. Dan kau terima tobat kami ya Allah. Itu dibaca 70 kali malam. 70 kali siang. Selama bulan Rajab. Hasilnya. Orang yang bacanya ini, insyaAllah tidak kesentuh api neraka besok hari kemudian. Itu dia. Okay? Baik. Yang berikutnya, mohon bertanya, gimana cara menasihati seorang tokoh agama, tokoh desa yang terlalu egois, tidak pernah memaki pemuda-pemuda yang berilmu, yang sudah sarjana, mengakibatkan desa tidak maju-maju. Ini dia. Tidak memanfaatkan para pemuda-pemuda yang berilmu, yang sudah sarjana, sarjana agama, sarjana umum. Dimanfaatkan. Dalam Al-Quran sebutkan tentang Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Mereka adalah muda-muda yang beriman dan kami berikan tambahan petunjuk kepada mereka. Sebutkan tentang pemuda-pemuda beriman yang dapat petunjuk hidayah dari Allah Ta'ala. Maknanya supaya kita, bangsa Indonesia, memanfaatkan para pemuda-pemuda yang sudah sarjana-sarjana, sudah berilmu, manfaatkan di desa. Tampilkan mereka. Mereka jadi imam, jadi khatib, dan sebagainya bisa memberikan pengajian ceramah kecil-kecilan, lama-lama besar-besaran. Ini umpama tamatan mahat, tamatan yaiha, manfaatkan ilmu mereka supaya jangan sampai sia-sia ilmunya. Itu dia, orang yang berpikir cerdas, pikir maju, manfaatkan anak muda. Apalagi anak muda sekarang lebih banyak pada orang tua-tua. InsyaAllah desa kita maju apabila kita manfaatkan para pemuda untuk kemajuan desa kita, agama kita, masjid kita, dan seterusnya. Amin. Allahumma amin. Yang tua-tua ya saatnya nanti harus mundur. Beri kemudahan pada anak muda. Jadi regenerasi. Persiapkan generasi pelanjut. Mimpin yang pandai, mimpin yang pintar adalah mimpin yang bisa menyiapkan calon-calon penggantinya. Kata orang-orang pintar, orang pandai. Maulana Syekh dah siapkan calon-calon penggantinya. Rahim Bapak Tuan Guru Bajang, calon pengganti beliau. Alhamdulillah wa syukurlah. Beliau sekarang banyak di Jakarta. Mimpin satu partai Perindo. Beliau juga yaitu komisaris Bank Syariah Indonesia. Di dua ketua umum alumni Timur Tengah dan Al-Azhar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sukses. Demi untuk kemajuan agama satu segi, demi kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat satu segi. Bagaimana cara mengatasi orang yang meninggalkan solat?
Tapi kalau gotong royong bikin masjid, bikin musola, dah mau ketinggalan. Rajin betul. Lah masjid jadi, solat jadi, ndak solat, ndak berjamaah di musola yang bikinnya. Betul, ini banyak terjadi. Tu bikin musola, woi, rajin betul. Gotong royong atau mengeluarkan uang dan sebagainya. Tapi gitu jadi musolanya, jadi masjidnya, mereka biarkan masjidnya, musolanya kosong melompong. Nabi sabda, wa masajiduhum amiratun wa yakharabun an dzikrillah. Masjid-masjid, musola megah-megah, indah-indah. Menaranya menjulang sampai 4. Masjidnya sampai berlantai 2, 3 dan seterusnya sampai lantai 4. Tapi kosong daripada orang yang solat jamaah, orang ngaji dan seterusnya. Itu yang terjadi. Jadi tidak pantas. Berarti orang itu tidak syukuri nikmat Allah yang menolong mereka bangun masjid, bangun musola. Nabi bersabda, ada 6 macam yang tidak pantas terjadi pada umat Islam. Sittatun gharibatun fi sittatin. Ada 6 macam tidak boleh terjadi pada umat Islam. Pertama, Al-Quran fi baiti qaumin la yaqra'una. Ada Quran di rumah orang Islam, tapi mereka tidak pernah baca Qurannya. Simpan saja. Taruh di rak, atas meja. Dibaca enggak? Lebih senang membaca apa di HP. Lebih senang mainkan latu-latu walaupun mereka sudah tua. Ya Allah. Yang kedua yang boleh terjadi yaitu Al-Quran fi jawfil fasik. Al-Quran dibaca tapi yang bacanya tidak mengamalkannya. Orang baca Quran, ahli Quran fasik orangnya. Nauzubillah. Yang ketiga, al-masjidu fi qaumin la yusalluna fi. Ada masjid tengah kampung, tengah kaum, tapi mereka tidak suka datang berjamaah di masjid itu, tidak boleh terjadi. Yang keempat, al-alimu fi qaumin la ta'lamun. Ada majlis ta'lim, ada pengajian, ada tuan guru nyampaikan dakwah, tapi masyarakat tidak suka ngaji, tidak boleh terjadi. Kita insya-Allah hari Jumat akan datang di Abror kembali, mudah-mudahan sehat walafiat. Kemudian rajulun saleh fi yadi imra'atin radiatin. Seorang laki-laki yang soleh, ahli agama, seorang istri yang bergajul, istri yang nusus, istri yang tidak taat ibadah. Akhlaknya jelek. Kemudian yang keenam, yaitu mar'atun salih fi yadi salihah fi yadi rajulin radiin. Seorang wanita yang salihah, yang alimah, tetapi suaminya orang-orang tidak solat, orang tidak ibadat, orang yang perbuatannya jahat. Itu tidak boleh terjadi. Jadi masjid sudah dibangun, wajib dihidupkan. Kalau tidak, mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah, berikan mereka bantuan tolongan untuk bisa membangun masjid. Itu dia, Berarti kita kufur nikmat pada Allah. Dan syukuri nikmat Allah yang Allah menolong kita membuat masjid musola. Banyak terjadi seperti ini zaman sekarang. Ya Allah. Ayahanda, gimana hukumnya seorang yang menggunakan uang sumbangan? Umpama sumbangan yang disumbang untuk masjid, tapi digunakan untuk bangunan sekolah yang dibangun di tempat lain tanpa pengetahuan dan tanpa izin dari masyarakat yang menyumbang. Tak boleh dan tak boleh. Wakaf itu sesuai dengan niat orang berwakaf. Sumbangan sesuai dengan niat orang nyumbang. Kalau untuk masjid di tempat itu. Musola tempat itu. Madrasah tempat itu. Jangan dipindah ke tempat lain. Dan tempat itu orang masih butuh. Pindahkan sumbangannya, semennya ke sekolah lain tanpa keredaan dari orang nyumbang. Harus sesuai dengan niat orang menyumbang. Tidak boleh dipindah. Al-waqfu ala niatil waqib. Wakaf itu sesuai dengan niat orang berwakaf. Sedekah itu sumbangan sesuai dengan niat orang yang menyumbang, bersedekah. Gitu. Tidak boleh kita pindahkan. Khianat namanya. Masya Allah. Ada demikian gitu. Harus keredaan warga masyarakat yang nyumbang. Baru boleh. Mohon maaf, saya minum.
Berikut. Bagaimana dengan orang-orang yang sering menyembelih ayam, lalu setelah disembelih langsung diseduh, disiram dengan air yang panas mendidih tanpa dikeluarkan lebih dahulu isi perutnya. Apa ayam itu najis atau gimana? Najis. Daging ayam itu najis. Jadi begitu disembelih, dikeluarkan isi perutnya, kotorannya, semua dibersihkan. Dan itu dibersihkan, disucikan ayam itu. Supaya hilang darah-darahnya, baru direndam pada air yang hangat, air yang panas, air yang mendidih. Supaya cepat kecabut bulunya. Kalau masih biarkan perutnya dengan kotorannya, semua daging ayam tersebut najis dia. Sama dengan orang yang memasak ikan pindang, ikan teri besar-besar, dan dikeluarkan isi perutnya, langsung dimasak. Supaya kelihatan ikannya besar, dan dikeluarkan kotorannya. Maka daging ikan itu semuanya ngejis, semuanya najis. Okay? Sering terjadi orang yang jual pindang, jual ikan. Jangan kelihatan kecil, tidak dibuang kotorannya. Wajib dibuang kotorannya, baru dimasak. Kalau tidak, najis ikannya. Daging ikannya ngejis. Ya Allah, harus kita tahu suci ngejis. Okay? Demikian pada anda. Jadi ayamnya digorok, lalu dikeluarkan isi perutnya. Kemudian setelah itu dibersihkan darahnya, baru direndam dengan air yang mendidih supaya ayamnya cepat dicabut bulunya, supaya cepat digoreng, dimasak, dan lainnya. Demikian, okay? Dalam kitab, okay, fikih kita disebutkan demikian. Fathul Mu'in, paman, okay? Apakah orang berakikah memperoleh bagian dari daging kambing yang dia akikahkan? Jika orang akikah memperoleh bagian berapa? Berapa jumlah atau bagian diperoleh? Sama dengan korban sunat, akikah. Semua orang yang akikah dan orang ngorban boleh memperolehnya. Pama saya ngorban, saya boleh mendapat bagian dari hewan korban saya. Pertiga bagian. Boleh. Itu juga akikah. Akikah kan dagingnya dimasak, sedekahkan, bagian dimakan diri oleh keluarga, boleh dan boleh. Kecuali nazar. Korban nazar, akikah nazar, maka dia menjadi milik orang semuanya. Demikian kepada kita. Okay? Mari, siapa yang hamil istrinya, siapkan dari sebelum lahir anak, sudah siapkan kambing akan diakikah. Walaupun untuk anak laki, boleh seekor kalau memang mampunya. Bagusnya anak laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Tapi kalau tidak mampu, maka anak laki pun 1 ekor, anak perempuan 1 ekor akikahnya. Amin. Apa bedanya masjid dengan musola? Kenapa perempuan yang haid tak boleh naik masjid, sedangkan di musola boleh dia naik musola? Kan musola juga dipakai solat jamaah 5 waktu. Demikian, okay? Para pendengar. Bedanya adalah kalau masjid dipakai untuk Jumatan. Kalau musola hanya solat jamaah, tapi tidak dipakai Jumatan. Kecuali musola itu sudah berubah fungsi jadi tempat orang Jumatan. Maka berarti tidak boleh orang haid, nifas, junub masuk ke dalam masjid pakai Jumatan. Kalau musola boleh. Pama, solat al-abrar, talibat mahat, belajar tiap hari. Untuk pengajian ibu-ibu tiap hari Jumat. Ada yang haid ikut hadir ngaji, boleh. Tapi kalau ke masjid, tidak boleh, no boleh. Itu dia. Walaupun ada pendapat juga, pokoknya dipakai untuk solat 5 waktu, maka disebut masjid, tidak boleh masuki oleh kaum wanita haid. Inni la uhillul masjid li haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid untuk orang wanita haid, untuk orang-orang junub memasukinya. Tidak halal. Dibedakan, musola tidak dipakai Jumatan, maka boleh. Demikian, ini sebagian dari pendapat para imam ulama kita.
Mari kita berpegang kepada masjid, jangan masuki musalla, boleh masuki wanita haid, wanita nifas. Apakah berdosa seorang tangga mengharamkan tetangganya bercocok tanam di pekarangannya, sedangkan mereka dalam satu keluarga dekat? Makanya dibedakan dong, mana milik keluarga saudara, mana milik saudara yang lain. Wah, jangan ada masalah. Kalau sudah dibagi karuan, milik kita, milik saudara, ya kita nanam di milik kita. Jangan milik saudara tanpa izin. Kecuali mereka mengizinkan kita. Saudara mengizinkan, tanami ajalah. Umpama menanam sayur-sayuran, cabai dan sebagainya, silakan. Tapi kalau tidak ada izin, dan itu milik saudara, jangan. Bisa menyebabkan putus silaturahim dengan saudara. Putus silaturahim dengan saudara itu berarti kita durhaka pada ibu bapa sudah meninggal dunia. Salah satu bentuk bakti kita pada orang tua sudah meninggal dunia adalah selalu menjaga silaturahim dengan saudara-saudara kita, famili kerabat kita, keluarga-keluarga ibu bapa kita, atau sahabat ibu bapa kita sudah almarhum. Kita pelihara, jaga, maka berarti kita bakti pada orang tua kita. Atau kita sedekahkan, niatkan untuknya. Bacakan Quran, niatkan untuknya. Lebih-lebih bacakan istighfar, mohonkan ampun. Okay? Siapa-siapa tidak suka doa orang tuanya, pati limit sempit sedikit rezekinya. Man taraka doa lil walidain yang qati minhu rizku. Siapa tidak suka doa orang tuanya, pati limit sempit sedikit rezekinya. Sama dengan orang banyak dosa. Wa innar rajula ayuhramu rizku bidzambi yusibu. Saya jadi seorang sempit sulit rezekinya karena dosanya banyak. Nah, dosanya banyak, maka rezekinya sulit sempit. Banyak dosa. Suka malas sembahyang, suka nginam beram, suka narkoba, suka dosa yang lainnya. Maka susah rezekinya, sempit sedikit rezekinya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka, firman Allah. Sebab berpaling daripada peringatanku, tidak taat kepada perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, maka ku jadikan hidupnya serba susah, serba payah, serba sempit, serba sedikit, serba sulit. Gitu dia. Menjadikan hidupnya serba sempit, firman Allah. Demikian. Okay? Gimana hukum seorang yang menyuruh orang lain untuk pentingannya sendiri, sedangkan dia masih mampu melakukan pekerjaan tersebut? Tak boleh terjadi. Nabi sabda, la takunu kallan ala nas, jangan kau menjadi yaitu beban orang lain. Jangan kau menjadi beban orang lain, penyusah orang lain. Okay? Orang jadi repot, capek, lelah untuk diri kita. Dan kita masih bisa bekerja, masih bisa mencari, masih bisa cari nafkah. Selalu nyodok makan, nyodok segalanya. Dan dibenarkan oleh Nabi. Wala takunu kallan ala nas. Jangan kau jadi bebannya orang lain, orang banyak, keluarga, famili, kerabat. Harus bekerja, berani kerja. Okay? Kalau kita tidak kerja, carikan nafkah keluarga, dosa hukumnya. Kafa bil mar'i isman ayudhai'a miyakut. Berdosa-berdosalah seorang laki-laki yang tidak mencarikan nafkah bagi yang wajib ditanggung. Istrinya, anaknya, keluarganya, orang tuanya. Dosa kita. Harus bekerja, jangan jadi beban orang. Numpang terus, numpang makan, numpang segalanya. Sampai numpang ke WC juga gitu. Itu jadi beban orang. Lama-lama kita tidak disenangi orang. Demikian. Dalam Islam harus kita sanggup mencari sendiri. Kerja sendiri. Bagaimana dengan seorang yang sering bertobat, kan tapi sering juga mengulangi perbuatan maksiatnya? Itu namanya tobat sambal. Tobat sambal namanya. Tidak sungguh-sungguh tobat. Yang namanya tobat yaitu bertekad tidak mengulang kembali. Berhenti melakukannya, berniat tidak mengulang kembali. Andai kata suatu saat ternyata kembali lagi dia berbuat, ya segera tobat. Jangan sampai permainkan tobat. Nggih? Tobat sambal katanya. Nggih? Tobat yang perlu ditobatkan. Udah tobat, ngulang lagi berbuat dosa. Tobat lagi berbuat dosa. Akhirnya berkali-kali dia berbuat dosa, tobat lagi, berbuat lagi.
Itu namanya main-main dengan tobat. Orang seperti ini perlu mentobatkan tobatnya. Tobat yang perlu ditobatkan kembali. Tobatnya tobat sambal. Pasti orangnya pertama tidak nyesal. Yang kedua, yaitu tidak mengakui kesalahannya. Yang ketiga, tidak bertekad untuk tidak ngulang kembali. Namanya tobat, bertekad, berniat tidak ngulang kembali. Jadi kalau seperti ini, tobat pura-pura, tobat sambal, tobat perlu ditobatkan. Kata alim ulama. Baik, mudah-mudahan kita kalau sudah tobat sungguh-sungguh. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Orang sudah tobat dari dosa, orang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, sabda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum yukaffiru ankum sayyi'atikum yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha. Hai orang beriman, tobatlah kalian pada Allah Tuhanmu, tobat nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosamu dan masukkan kamu dalam surga yang mengalir sungai di dalamnya. Masya Allah. Itu balasan orang yang sungguh-sungguh tobat nasuha, bukan main-main dengan tobatnya. Baik, mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Saya masih minum dulu. Alhamdulillah. Pak Tuan Guru, dia adalah satu dari anak yang ditelantarkan oleh ayah. Sejak kecil, kami tidak pernah merasakan kasih sayangnya ayah kepada kami. Apalagi diberikan nafkah. Tidak pernah. Dan yang tanyakan apakah masih wajib kami sebagai anaknya berbakti pada ayah. Sedangkan dia tidak pernah mengingat kami, peduli kami. Gimana hukum orang ayah tidak pernah memberi nafkah. Tidak pernah mendidik anaknya. Masya Allah. Kewajiban orang tua adalah memberi nafkah, mendidik, mengasihani, menyayangi anaknya. Mengajar adab sopan santun pada anaknya. Sampai mereka akil balik, sampai mereka berkeluarga. Nah, sudah berkeluarga silakan. Mandiri. Tidak lagi jadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau dia tidak peduli pada anaknya, dia kecil, dosa hukumnya. Dan termasuk dosa besar. Seperti hadis tadi. Cukup berdosalah seorang laki-laki yang tidak peduli terhadap tanggung jawabnya beri nafkah kepada yang wajib beri nafkah, istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Orang tuanya kesibukan oleh hal-hal yang jelek, yang negatif. Terlalu doyan minuman keras, terlalu doyan narkoba, terlalu doyan mencuri, terlalu doyan berjudi. Ujungnya tidak ingat pada anaknya. Silakan. Kumpulkan dosa terus. Nanti sebelum mati pun tak akan terima akibatnya. Masuk kubur, terima akibatnya. Kalau tidak tobat nasuha. Di akhirat apa lagi? Oh, na'udzubillah. Gimana kalau kita menghormati orang tua demikian? Kiranya sebagai anak yang baik, tetap menghormati, menghargai, mendoakan. Doakan orang tua biar jadi sadar, insaf, tahu diri jadi orang tua. Anaknya pandai bikin anak. Lah anak ada lahir tidak diperhatikan nafkahnya. Jangan dia berdosa terus. Hai kaum laki-laki, jangan terus kumpulkan dosa dengan tidak peduli pada yang wajib diberikan nafkah. Itu dia. Kasihan kita. Nanti di akhirat akan kita ditanya. Demikian. Baik. Makasih pada anda. Jadi kiranya kita tidak putus silaturahim dengan orang tua tidak tanggung jawab tadi. Doakan dia. Kemudian bantu dia kalau memang dia perlu dibantu. Mungkin asik dengan hal-hal lain yang membawa kepada dosa dan kemaksiatan. Nggak ingat-ingat pada anaknya, istrinya. Ya Allah, ingat, hai laki-laki, dan semua akan mati. Besok tanggung jawabnya gimana? Apa boleh kita nikahi cucu dari sepupu ayah kita? Cucu dari sepupu ayah kita. Boleh, jauh sekali itu, jauh sekali. Dengan misan haja boleh, apalagi dengan jauhan dari itu.
anak misan. Gitu. Lebih jauh, boleh dinikahin. Hukumnya kita takbiran selesai solat Idul Fitri sebelum terbenam matahari tanggal 1 Syawal. Para pendengar, beda takbiran Idul Fitri dan takbiran Idul Adha. Takbiran Idul Fitri hanya 1 hari 1 malam. Bahkan setengah hari. 1 malam, setengah hari. Malam Idul Fitri 1 Syawal dan besok sampai selesai solat Id. Sampai kita selesai solat Id. Sudah tidak lagi takbiran. Kemudian kalau Idul Adha, takbirannya 5 hari. Dari tanggal 9 Zulhijjah sore sampai tanggal 13 Zulhijjah sore. Berarti 5 hari itu masuk 5 hari 4 malam. Takbiran terus. Tiap-tiap waktu. Nggih, silakan. Tapi kalau takbiran sebagai zikir pada Allah tentu tidak apa-apa. Tapi takbiran Idul Fitri ada batasnya. Takbiran Idul Adha ada batasannya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan bulan Ramadan nanti dan juga bulan Sya'ban, bulan Rajab. Karena itu doa Nabi kita manfaatkan. Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu dia, okay? Mudah-mudahan. Gimana cara kita menyikapi orang selalu bicara tidak baik terhadap kita? Biarin. Biar dosanya bertambah. Okay? Dosa kita dia tanggung, pahala dia pindah pada kita. Tiap kita nyakitin orang berarti kita memberikan orang itu pahala kita. Berarti kita nanggung dosa orang itu. Silakan, boleh. Okay? Kita ambil pahalanya, dia ngambil dosa kita. Maka besok pahala kita bertambah, dosa kita habis. Diambil oleh orang yang nyakitin kita, ngumpat kita, musuhin kita, fitnah kita. Dia mengambil dosa kita, kita memperoleh pahalanya. Itulah namanya orang bangkrut. Al-muflisun, orang-orang bangkrut. Orang rajin ibadah, tapi rajin juga nyakitin orang. Besok pahalanya pindah pada kita, dosa kita pindah pada dia. Situ kita untung, kemamang, dia fitnah saya, caci maki saya, membenci saya. Sekarang pahala dia pindah pada kita, dosa kita pindah pada dia. Nah, kalau sudah pahalanya habis, dosanya bertambah, yuqadzafu finnar, dilemparkan malaikat ke tengah-tengah api neraka. Oh, nasibnya. Kan itu jangan suka nyakiti, merasa bangga bahagia, nyakitin orang. Besok pahala Anda akan habis, dosa orang akan Anda tanggung. Baik, nggih. Kita sabar dan kita doakan mudah-mudahan Allah ngampuninya. Gitu dia. Gimana hukum seorang suami mentalak istrinya dengan cara berwakil dari keluarganya? Bukan suaminya langsung mentalak istrinya, mengatakan talak. Boleh dan boleh. Berwakil menyampaikan talak suami kepada istrinya. Dia tidak mau ketemu dengan istrinya. Dia suruh saudaranya menyampaikan kepada keluarga istri atau pada istri bahwa kamu diceraikan oleh suamimu. Talak 1. Nauzubillah, tapi nggih. Sah talaknya. Nggih, walaupun dia tidak punya saksi umpama, tapi benar-benar jujur bahwa sudah dia sampaikan talak, dikirim jalan saudaranya kepada sang istri, sah perceraiannya. Tapi kan kita harus cerai dengan tanggung jawab. Kawin dengan penuh kasih sayang hormat, maka bercerai penuh dengan kasih sayang dan hormat juga. Jangan waktu kawin demikian mesra, itu cerai dengan cara bertengkar, berkelahi, dan sebagainya. Allah, tidak adil demikian. Baik, okay? Cerai itu adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah. Abgadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal paling benci Allah adalah bercerai. Apabila terjadi perceraian, goncang aras Allah karena murkanya Allah pada orang yang bercerai. Kalau kita solat jamaah, setelahnya ada zikir. Lalu mana lebih baik kalau kita punya amalan sendiri? Apa kita turut imam zikir
berdoa atau kita mengerjakan amalan diri. Turut dulu imam berzikir, berdoa bersama. Ingat, doa 40 orang adalah doa yang kabul. Seperti doanya waliullah. Tak berdoa 40 orang jamaah. Dan selesai solat, zikir, berdoa. Okay? Nanti setelah ba'diyah solat, umpama situ kita kerjakan amalan diri, wirid sendiri, boleh dan bagus. Jangan lupa doa bersama, zikir bersama. Ada golongan yang mengatakan, tak perlu kita zikir bersama, tak perlu kita berdoa bersama. Masya Allah. Nabi saja disuruh baca amin oleh Jibril. Jibrilnya membaca doa. Itu dia. Okay? Baik. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah selalu menjaga, melihara ayah anda kan ini. Moga-mogi. Amin. Allah amin. Anda juga demikian. Gimana dengan suami yang cepat marah? Kena hal-hal sepele. Apakah boleh seorang isteri balik marah pada suaminya? Kerana sang isteri kesal atas perlakuan suaminya. Kalau marah sama marah, malas, marah dibalas dengan marah, wah terbakar. Bisa kebakaran. Okay? Maka paling baik suami marah, isteri menghadapinya dengan yaitu lemah lembut. Penuh sabaran. Ibaratnya api menyala, jangan disiram dengan bensin. Siram dengan air, padam dia. Bukan marah suami, balas dengan kemarahan juga oleh sang isteri. Oh, tidak selesai. Bisa selesai di meja pengadilan agama perceraian. Karena itu, menghindar. Jangan sampai dibalas. Suaminya marah-marah. Itu dia. Okay? Kalau sama-sama emosi, marah, lihat akibat daripada emosi kemarahan itu. Masya Allah. Nabi bersabda, La taghdab, tadkhulul jannah. Jangan suka marah, kau pasti masuk surga. Wal kadhimin al ghaidha wal afin 'anil nas. Tanda orang takwa itu mampu mengendalikan emosi amarahnya dan suka maafkan kesalahan orang. Itu orang takwa yang Allah janjikan surga bagi mereka. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, okay? Baik. Bagaimana dengan orang berumah tangga, bersuami isteri? Mana lebih baik solat jamaah dengan suami isteri di rumah atau solat jamaah di masjid? Kalau sang suami tidak dibutuhkan di masjid, tu jadi imam dan sebagainya, silakan jamaah di rumah. Tapi pahala berjamaah di rumah kurangan 25. Jamaah di masjid musola pahalanya 27. Itu perbedaannya. Dan itu juga tergantung jumlah jamaah. Di rumah ya istri dengan anak, dengan suami. Kalau di masjid banyak orang berjamaah, makin besar pahala berjamaah, makin banyak jamaahnya. Demikian. Jadi boleh berjamaah di rumah. Pahalanya 25. Berjamaah di masjid insyaAllah pahalanya 27 darajah. Amin. Pak Tuan Guru, siapa yang buat konsep azan dan iqamat? Masya Allah. Para pendengar, sebelum azan dan iqamat yang kita dengarkan sekarang dibaca, diucapkan oleh muazzin Bilal, merbot, maka dulu sebelum itu macam-macam usulan jamaah pada Nabi. Ada mengusulkan supaya bunyikan mercon, meriam. Ada yang mengusulkan untuk membakar api unggun. Ada yang mengusulkan yang lainnya. Bingung apa cara memberitahu orang tentang datangnya waktu sholat. Tidak ada satu keputusan. Dari Nabi juga tidak ada putusannya. Tiba-tiba satu malam, rata-rata sahabat bermimpi yang sama. Mimpi mereka datangnya oleh orang yang serba putih pakaiannya. Mengajarkan kalimat azan. Si A, sahabat Nabi diajar juga. Si B, si C, si D. Banyak sahabat diajarkan kalimat azan oleh hamba Allah yang datang serba pakaian putih itu. Mungkin malaikat. Maka itulah sampaikan pada Nabi besoknya. Maka Nabi memastikan
Inna la ru'ya haqqin, ini adalah mimpi yang benar, mimpi yang baik. Maka dipakailah kalimat diajarkan malaikat itu untuk menjadi bacaan azan kita, iqamat kita. Nah itu maka azan adalah undangan Allah kepada kita. Kalau kita diundang orang, paling-paling 1 bungkus nasi. Tak dapat, kita bawa pulang. Atau piring nasi. Tapi kalau undangan Allah kita hadiri. Apa jaminan Allah kepada kita kalau hadir undangan Allah? Pertama ampunan, 2 keredaan, pahala, rahmat dan sebagainya, barokah. Banyak kita dapat jaminan dari Allah kalau hadiri undangan Allah untuk solat jamaah maksudnya. Tapi kalau undangan manusia doa zikir doa paling-paling nasi bungkus sebungkus. Nah itu enggaknya. Atau si bungkus dibawa pulang, enggak dimakan di sana. Enggaknya. Kalau undangan Allah, ya Allah, begitu banyak balasan Allah pada orang mau hadir undangan Allah, yaitu salatul jamaah. Ada mengatakan zaman Nabi, ada seorang meninggal dunia, sahabat. Keluarganya mohon pada Nabi untuk datang untuk salat jenazah di rumah kematian. Nabi sama jamaah sahabat datang ke rumahnya. Dan Nabi mengajak para sahabat, ayo pada solat jenazah. Sallu solat al-janazah rahimakumullah. Ayo solat jenazah bagi kita dapat rahmat Allah. Gitu bersab-sab para jamaah, para sahabat. Nabi jadi imam. Tiba-tiba kelihatan mayat itu bergerak-gerak, terutama di sekitar kepala, leher, daripada mayat yang sudah dikafani. Nabi mengatakan, coba lihat, sahabat. Kok sepertinya bergerak mayatnya? Iya ya Rasulullah, kok kelihatannya bergerak. Coba dibuka kain kafannya, bagian kepalanya. Dibuka kain kafannya, bukan mayatnya hidup lagi. Tapi ada ular yang melilit leher si mayat sambil memakan, menggigit sangkepnya, wajahnya, hidungnya, dan sebagainya. Nabi anjurkan sahabat, ambilkan kayu, ambilkan batu, bunuh ularnya. Tiba-tiba ular itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Ular itu naikkan kepalanya. Kemudian baru ucap doa kalimah syahadat. Limadza taqtulunani? Kenapa kalian bunuh saya? Qad amara rabbi bihadza. Allah nyuruh saya berbuat demikian ya Rasulullah. Kenapa kalian mau bunuh saya? Saya ini perintah Allah. Kenapa kalian? Kenapa kamu diperintah Allah berbuat seperti ini? Apa salahnya jenazah ini, almarhum ini? Dijawab oleh ular, ya Rasulullah, orang ini punya dosa 3 macam. Apa dosanya? Idza sami'al adzan la yahdurul jamaah. Apabila dengar azan iqamat tak pernah mau datang berjamaah ya Rasulullah. Yang kedua, tidak pernah mengeluarkan zakat, apalagi sedekah. Pelit orangnya. Yang ketiga, la yasma'u kalamal ulama. Orang yang tidak pernah hadiri pengajian, tak pernah hadiri pengajian. Dengan pengajian tak pernah hadiri majlis taklim, tak pernah. Fahaza jazauhu. Ini balasannya ya Rasulullah. Saya akan melilitnya, menggigitnya, makannya sampai masuk kubur ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb. Tidak pernah mau berjamaah, tak suka bersedekah, tak suka berzakat. Yang ketiga, tak pernah hadiri majlis taklim pengajian. Ini balasannya ya Rasulullah. Kata ular pakai bahasa Arab yang fasih, lebih fasih daripada kita. Pak Hanafi lebih fasih ular itu dari kita, bahasa Arabnya. Itulah pelajaran pada kita yang tidak suka berjamaah, tak suka berzakat, sedekah, tak suka hadiri pengajian. Itu dia. Okay? Baik. Sucikah badan orang yang terkena air kencing yang hanya dibersihkan dengan air sedikit atau dengan air mustakmal? Soalnya pada kenyataannya benda najisnya sudah hilang. Penjelasan. Okay? Para pendengar, walaupun sudah tidak kelihatan najisnya, tapi najisnya masih ada. Nah, belum suci. Najis itu ada 2. Najis ainiyah dan najis hukumiyah.
Ainiyah yang masih kelihatan najisnya, bendanya masih, cairannya mungkin, kotorannya masih. Najis ainiyah kelihatan oleh mata. Najis hukumiyah sudah kering, bekas kencing itu ada kering. Tapi tidak ada kelihatan bekasnya. Tapi tetap najis. Najis hukumiyah wajib disucikan dengan cara yang memang diharuskan. Baru suci. Kalau tidak sucikan, maka tetap najis hukumiyah. Hukumnya najis, tapi najis tidak kelihatan. Wajib disucikan. Tak boleh dipakai kalau belum suci. Demikian kita. Terima kasih pada anda. Apakah doa menolak bala ketika kunut termasuk sebuah anjuran atau memang ada dalam hadis? Doa tolak bala. Doa kunut tolak bala. Itu maksudnya. Nabi kita sendiri pernah melakukan doa kunut tolak bala. Selama sebulan Nabi pernah melakukannya. Memohon pada Allah agar supaya mereka membunuh 70 qori yang dikirim Nabi pada kaum Ri'lin dan Zakwan. Mereka minta pada Nabi kirimkan qori-qori muda-muda yang pandai baca Quran, mengajar anak-anak mereka Al-Quran. Maka Nabi siapkan 70 orang. Qori-qori yang ahli-ahli bacaan Qurannya, bagus bacaannya. Dikirim, dilepas oleh umat Islam dari Madinah untuk pergi ke kaum Ri'lin Zakwan untuk mengajar Al-Quran. Pada putra-putri orang Ri'lin Zakwan, 2 suku daerah itu. Apa yang terjadi? Mereka hampir sampai ke desa itu, kampung itu, kaum itu. Bukan disambut, tapi disambit. Bukan mereka dielulukan, tapi mereka digorok. Mereka dipancung, mereka dibunuh. Semuanya 70 orang qori yang dikirim Nabi. Bayangkan. Zaman sekarang terjadi, mungkin perang orang dibikin. Tapi waktu itu belum ada perintah perang. Nabi mengajak umat Islam untuk mendoakan mereka yang dibunuh. Dan mudah-mudahan matinya mati syahid semuanya. Ahli-ahli baca Quran. Dan selama 1 bulan, Nabi SAW baca doa kunut nazilah. Nolak bala bencana, mendoakan supaya mereka membunuh qori-qori yang dikirim Nabi 70 orang itu. Mereka dibinasakan oleh Allah. Sampai sebulan Nabi berdoa, tidak kena. Tidak datang bala bencana musibah kepada mereka. Mereka tidak diadab. Bahkan yang turun adalah, yaitu sabda firman Allah mengatakan, hai Muhammad, itu adalah urusanku. Engkau diutus bukan untuk menghancurkan umat, tapi engkau diutus adalah untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk menghancurkan manusia. Serahkan urusan mereka kepada Allah Taala. Nabi akhirnya berhenti baca doa kunut nazilah. Para ulama tetap membolehkan kita kunut nazilah umpama terjadi bencana alam, gempa bumi. Jadi bencana alam yang lainnya. Selama terjadi bencana alam, kita dianjurkan kunut nazilah. Mohon dihentikan bala bencana musibah. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah bala bencana musibah tersebut. Gempa bumi berhenti. Kita dulu gempa bumi Lombok di tahun 2018 ya. Sampai tahun berapa? Hampir 2 tahunan. Gempa bumi terus. Terus tadi ada gempa bumi di wilayah Aceh. Okay? Kemudian berapa hari yang lalu gempa bumi di daerah Maluku. Lebih besar kuatannya. 7,5. Yang tadi 6,2. Okay? Tadi 6,2 di daerah Aceh sana. Masya Allah. Saat-saat terjadi bala bencana musibah, peperangan dan sebagainya, kita dianjurkan membaca kunut nazilah. Allah maksib annal bala wal ba wal ghala wal fasa wal zalazil wal mihan fitan ma la yaksbu ghairuk. Allah marfa'nal bala wal ba wal ghala wal fasa wal zalazil wal mihan fitan ma la yasribuhu ghairuk. Itu antara lain. Allah masyrib annal bala wal ba wal ghala wal fasa wal zalazil wal fitan ma la yasribuhu ghairuk. Allah masyrib annasu bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir.
Itu antara lain doa kunut nazilah. Kita pernah dulu menerima doa kunut dikirimkan dari pusat, dari Jakarta. Tentu oleh Kementerian Agama dan Majlis Ulama. Pada saat terjadi mungkin perang Palestina, doanya berbunyi, Allah mansurna fa inna khairun nasirin, wabtah lana fa inna khairul fatin, warzuqna fa inna razikin, wafadna fa inna khairul hafidhin, wahamna fa inna rahimin, wadina wa najina minal qaumil zalimin, najina minal qaumil hasirin, najina minal qaumil zalimin, najina minal qaumil kafirin, najina minal qaumil munafikin, dan seterusnya. Ada doanya khusus untuk menolak bala bencana musibah dan terjadi peperangan waktu itu. Makasih pada Anda bertanya. Okay. Jadi silakan. Kalau mau doa kunut nazilah, silakan. Ada contoh dari Nabi waktu baca kunut nazilah untuk kaum Ri'lin Zakwan yang bunuh 70 qori yang dikirim Nabi untuk ngajar Quran. Tahu-tahunya mereka dibunuh 70 orang. Apakah kita boleh solat di atas kasur, di atas tempat tidur? Boleh. Yang penting sajadahnya, tikarnya suci. Okay? Silakan. Dan kasur itu tidak bikin kita goyang kalau berdiri. Spring bednya tidak bikin kita goyang kalau berdiri. Batal solatnya kalau goyang kiri, goyang kanan. Kenapa? Terlalu empuk, terlalu ngenjak. Spring bednya solat di sana. Lebih baik di bawah aja solatnya. Taruh sajadah. Okay? Apakah orang sakit berat, boleh jamak solat, kasar solatnya? Para pendengar, kan sudah dibagi oleh Allah. Orang musafir boleh jamak, boleh kasar. Orang sakit boleh solat dengan cara mampunya. Dia bisa berdiri, duduk. Dia bisa duduk. Okay? Berbaring, dia bisa berbaring isyarat. Dia bisa isyarat solat dengan hati. Ini sudah ada bagiannya. Jadi yang musafir boleh jamak kasar. Yang di rumah sakit boleh secara bagaimana mampunya. Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, berbaring tidak bisa, isyarat. No, dah cukup dengan itu aja. Baik, okay. Apakah batal wudhu kita apabila memegang kemaluan anak kecil? Batal. Tapi kalau memegang kemaluan binatang, tidak batal. Tapi kalau kemaluan anak kecil, batal. Kemaluan anak besar, batal. Iya. Masya Allah. Ada aja, okay? Apakah solat istikharah harus dilakukan apabila ada dua pilihan atau lebih? Atau bolehkah kita istikharah pada satu pilihan saja? Boleh. Satu pilihan boleh, dua pilihan boleh, tiga pilihan boleh. Kan toh kita akan milih satu saja. Lalu kita lakukan solat sunat istikharah dengan doanya lengkap. Yang kita mohon pada Allah, ya Allah, dari dua pilihan ini, mohon ya Allah, pilihkan kami yang terbaik. Ada tiga pilihan, pilihkan kami yang terbaik, ya Allah, berikan kami yang terbaik, ya Allah. Itu doa kita dalam solat sunat istikharah. Mana yang paling cenderung hati, paling berat hati, insyaAllah itulah pilihan Allah pada kita. Apalagi kita lakukan sampai 3 kali. Dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan khusyuk hati. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk yang terbaik. Mana yang paling besar hati kita, itulah dia pilihan Allah. Pama Lamecoh, nama perempuan itu. Dah solat sunat, mohon ya Allah, kalau mecoh baik bagi kami ya Allah, berikan pada kami. Kalau mecoh tidak baik bagi kami ya Allah, singkirkan ya Allah. Mecoh. Bagaimana hukumnya orang solat sendiri? Padahal dia tahu kalau ada orang jamaah tempat itu. Hasad betul, dengki betul, takabur betul orang itu. Dia tahu ada orang sedang berjamaah, dia lebih baik solat sendiri. Tidak senang pada imam. Gimana kalau orang tidak senang sama imam? Apa besar dosanya? Mutus silaturahim dengan salah seorang dari jamaah yang sedang sholat. Ya Allah. Orang yang tidak baik hubungan dengan seorang, sholatnya tidak diterima Allah. Sholatnya tidak diterima Allah. Tidak senang pada imam, sholatnya
tidak diterima Allah. Solat orang yang tidak senang sama imam, tidak senang pada seorang makmum, maka solatnya tidak diterima Allah. Nauzubillah min dzalik. Hilang pahalanya 27, satu pun belum tentu diterima Allah. Itu dia. Okay? Jangan deh seperti itu. Gimana orang puasa nazar? Selesai puasa bulan Ramadan, dia bernazar. Dia ucapkan nazarnya. Jadi kalau saya lulus sekolah atau dapat sarjanaan, saya akan puasa sekian hari setelah bulan Ramadan. Boleh dan boleh. Wajib dia laksanakan nazarnya. Sebagai rasa syukur dia lulus, saya dapat S1, maka dia puasa nazar. 1 minggu puasa nazar. Dia rasa syukur, Allah memberikan dia kesuksesan, kelulusan dalam mencapai cita-cita pendidikannya, kuliahnya. InsyaAllah. Dulab talibat mahat tinggal 4, antum-antuna tinggal setengah tahun. Selesai sudah, okay? Di mahatnya. Sampai tinggal 4. Mudah-mudahan sampai antum-antuna memperoleh yaitu gelar KIHA. Ya, walaupun gelar agama, gelar kemasyarakatan, tapi luar biasa juga nilainya. Asal bisa membawa ilmu kita, ngamalkan ilmu dengan baik. Pertanyaan, apa balasan bagi orang-orang yang munafik? Para pendengar, orang munafik, orang lain kata, lain di hati, lain di mulut, lain di hati. Itu dia. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Pokoknya orang munafik itu adalah tempatnya paling bawah dalam dasar api neraka. Keraknya api neraka, dasar api neraka. Itu dia orang munafik. Apa ciri orang munafik? Al-Quran nyebut ada 4. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu suka nipu Allah dan dia nipu dirinya sendiri. Mana mungkin bisa nipu Allah? Idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mendirikan salat, malas sekali dah salat, apalagi berjamaah. Paling berat salat jamaah bagi orang munafik, subuh jamaah, isya jamaah. Itu tanda kemunafikan. Yura'unan nas, maka dia melakukan suatu kebaikan, riak, sok pamer. La yazkuruna Allah illa qalila. Orang munafik tidak suka zikir, suka berdoa kecuali dikit zikirnya, dikit doanya. Munafik. Hadis mengatakan ciri orang munafik yaitu pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong, kalau bicara pasti bohong. Idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji pasti mungkir janji. Idza tumina khon, kalau dipercaya khianat. Idza khosama fajaro. Orang munafik kalau bertengkar, dia curang. Dia culas dalam bertengkar. Dia sebut rahasia temannya. Itu ciri orang munafik. Tempat mereka adalah dasar api neraka. Dan di dunia, mereka dapat azab Tuhan juga. Apa? Tidak disenangi orang, tidak dipercaya orang, tidak ditemenin orang. Banyak. Dia peroleh akibat orang munafik dunia. Belum dalam kubur, belum nanti dia akhirat. Auzubillah min dzalika. Ada tangga tiang di rumah suka berutang. Setiap kios toko ada utangnya. Kadang-kadang lama baru bayar utang. Bahkan juga tidak bayar hutang. Ya Allah. Gimana kita nasihatinya? Nasihati dia. Orang yang suka menunda bayar hutang itu manusia zalim, manusia aniaya, manusia jahat. Matlul gani zulmun. Berbelit-belit orang bayar hutang. Orang jahat, orang zalim, orang aniaya. Siapa-siapa yang mati masih belum bayar hutang, rohnya tidak diterima Allah. Nafsul mu'min wallaqatun bidainihi. Nyawa orang mukmin terkatung-katung karena hutangnya belum dibayar. Siapa yang berhutang dan berniat tidak bayar hutang mati, matinya sebagai seorang pengkhianat, sebagai pengkhianat.
Sebaliknya siapa berhutang dan berniat, bertekad akan bayar hutangnya, Allah nolong dia bayar hutangnya. Allah nolong dia bayarkan hutangnya. Amin. Allahumma amin. Dulu ada, zaman Nabi, seorang sahabat tinggal dunia. Kemudian Nabi tanya pada sahabat, Pak almarhum ada hutangnya? Ada. Berapa sekian? Sahabat berhutang si A, si B. Siapa membayarkan hutangnya? Tidak ada. Nabi mengatakan, kalian solat jenazah, aku tidak solatkan jenazah orang yang mati berhutang. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba datang Jibril. Ya Rasulullah, saya bayarkan hutang sahabatmu ini. Saya bayarkan hutang sahabat. Kata Jibril pada Nabi, kenapa engkau bayarkan hutang? Karena dia suka baca suratul ikhlas, suka baca qul huwallahu ahad sekian kali dalam sehari. Karena itu Allah mengizinkan saya bayarkan hutangnya. Maka Nabi jadi solat jenazahnya. Tadinya Nabi tidak mau solat jenazah. Nabi mengatakan, semua orang mati syahid di medan perang, semuanya masuk surga. Illa dain, kecuali orang yang mati menanggung hutang, tidak berhak masuk surga sebelum hutang dilunasin. Nah itu kita keluarga wajib lunasin hutang keluarga kita. Atau mintakan halal kepada keluarga pemilik kerabat tempatnya berhutang. Demikian kepada anda. Demikian cara kita nasihatin, okay? Biar dia, okay, jangan tidak bayar hutang. Berniatlah bayar hutang, nanti Allah nolong kita. Dan siapa-siapa yang dalam sujud yang baca, Allahumma kfini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Itu dibaca selalu di sujud-sujud terakhirnya. Nabi bersabda, dikata hutangnya laksana gunung, Allah nolong dia bayar hutangnya. Siapa yang selalu membaca Allahumma kfini bihalalikan haramik waghnini bifadlika amman siwak di dalam sujudnya. Ayo kita jadi amalan kita waktu sujud. Supaya Tuhan nolong kita bayar hutang walaupun laksana gunung hutangnya. Bolehkah satu sapi, seekor sapi diniatkan sebagai korban untuk 5 orang, akikah untuk 2 bayi? Boleh kan 7? 2 bayi akikah, 5 orang korban, sapinya besar. Boleh dan boleh. Bagus dan bagus. Nggih? Baik, ada yang demikian. Boleh, nggih? Mana lebih afdal solat jamaah sama suami di rumah atau solat jamaah di masjid? Memang dari segi pahala besar pahala jamaah di masjid, musola. Jadi ajak istrinya berjamaah kalau dah khawatir tinggalkan rumah. Nggih? Kalau bisa ya silakan di rumah berjamaah. Kalau sang suami tidak tidak dimanfaatkan di masjid menjadi imam dan sebagainya, boleh suami istri jamaah di rumah 25 pahalanya. Kalau jamaah di masjid, musalla 27 derajat. Kapan waktu paling afdal untuk sholat Isya? Ada mengatakan pertengahan malam. Ada mengatakan akhir di selesai sholat maghrib. Mana lebih afdal? Tetap lebih afdal selesai maghrib. Memang Nabi mengatakan sebenarnya waktu Isya adalah larut malam. Mungkin jam 10, jam 11, 12 malam. Tapi akan beratkan umatku, maka tidak jadi. Tetap afdalnya adalah habis maghrib langsung sholat Isya awal waktu. Kalau tengah malam banyak umat Islam kelolosan, tidak sholat Isya. Karena itu tidak jadi. Tetap akhir maghrib, maka ada waktu Isya. Gitu dia. Okay. Syukur. Tidak jadi tengah malam. Kadijak banyak kita yang kelalian, kemalasan. Minum dulu. Kita lihat tanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas doanya. Apa hukumnya kita memilih
tidak mau ngomong, bicara sama saudara kita yang menyakiti hati kita dengan caranya dan perkataannya. Tapi kita tidak berniat untuk memutuskan silaturahim. Cuman kita malas ngomong pada dia. Para pendengar, jangan orang mutus silaturahim dah balas dengan mutus silaturahim. Okay? Nabi bersabda, perbuatan paling mulia ada 3. An ta'fu amman zalamaka. Kau maafkan orang yang zalim pada engkau. Tu'tiya man haramaka, engkau beri pada orang pelit kepada engkau. Tasila man qata'aka, kau nyambung hubungan dengan orang-orang benci kepadamu. Ayo, mari kita menjadi orang yang paling afdal. Afdalul fadail, orang mulia. Dan itu adalah amalannya orang-orang jadi kekasih Allah, waliullah. Kalau gitu, lebih baik kita, ya kalau ketemu, ucap Assalamualaikum. Gitu, nggih. Mudah-mudahan dia sadar. Insaf. Terima kasih. Dari mana? Ya. Lanjut. Terima kasih ada doanya, canggih. Mau kita sehat walafiat. Lunasang, apa hukumnya kalau cerai dari Kalimantan, terus rujuknya juga, nggih, dalam masa iddah rujuknya dari Kalimantan. Apa sah, apa tidak sah? Terima kasih. Kalau pakai telepon saja, SMS saja, belum ada jaminan. Tapi kalau pakai video call, menceraikannya, bahkan akad nikahnya disahkan oleh Majelis Ulama, akad nikah melalui video call. Kelihatan orangnya, kelihatan saksinya, kelihatan pengantinnya, kelihatan yaitu walinya, semuanya kedengaran, kelihatan. Dibolehkan oleh Majelis Ulama. Maka kalau dia umpama video call, carikan isinya dengan ada saksi temannya. Kemudian diterima oleh sang istri dengan ada saksinya, dilihat melalui HP-nya. Okay? Bisa jadi sah cerainya, sah juga yaitu rujuknya. Sah juga rujuknya dalam masa masih iddah, belum habis iddah. Masya Allah. Terima kasih pada yang bertanya. Kita lanjut. Tuan Guru, apa hukumnya kalau sholat sendirian, sukanya bersuara, kalau sholat maghrib dan isya? Terima kasih. Kalau kita sholat sendirian di rumah, maghrib, isya, subuh, boleh dong kita kedengaran bacaan Fatihah, ayat. Nggih? Boleh. Karena kita sholat sendirian. Sama dengan kita jadi imam, kedengaran bacaan Fatihah kita, ayat kita pada sholat maghrib, isya dan subuh, rakaat pertama, rakaat kedua, boleh, nggih, silakan. Bukan karena kita sholat sendiri, maka tidak kedengaran bacaan Fatihah, bacaan ayat, enggak, baca dengan nyaring di rumah. Tidak apa-apa. Nggih. Baik, makasih. Lanjut. Tuan Guru, yang tanya, kalau setiap mulai membaca Al-Fatihah saat sholat berjamaah, mulainya dari A'udzubillah minasyaitonirrajim, terus baca Bismillah. Sholatnya sendiri, nggih, juga, nggih, begitu. Apa boleh? Makasih. Kan firman Allah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau baca Quran, maka bacalah auzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kita tidak baca nyaring. Baik sholat sendiri maupun sholat jadi imam. Auzubillahnya tidak baca nyaring. Bismillahnya baca nyaring. Fatihah baca nyaring. Pada sholat yang memang sholat nyaring. Maghrib, isya dan subuh. Jadi kita sholat sendiri, ya baca auzubillah. Suara tidak nyaring. Itu jadi imam, baca auzubillah minasyaitonir rajim,
tidak nyaring. Karena itu anjuran Allah dalam Quran. Baca Quran harus dimulai dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu dong, nggih. Baik. Lanjut. Pak Tuan Guru, apa hukumnya? Orang pernah berzina tapi dia tidak menikah dengan perempuan tersebut. Sekarang laki-lakinya sudah tobat nasuha. Apakah perlu dia nikah dengan perempuan itu? Ya tergantung. Kalau yang laki sudah punya istri, apa mau si perempuan nikah dengan dia? Atau si laki mau kawin dengan dia? Semuanya tergantung situasi, keadaan, kondisi, dan seterusnya. Dari segi boleh kawin, ya boleh. Selama mereka mau. Tapi jangan-jangan si perempuan tidak mau. Kenapa? Sang laki-laki sudah punya anak, sudah punya cucu. Sehingga dia tidak mau kawin. Baik. Lanjut. Pak Tuan Guru, apa hukumnya kalau pakai minyak wangi, tulisannya mereknya Kasturi, tapi dibeli di pasar Kopang, Jelujuk. Pakai setiap mau sholat. Sewaktu terima, parabnya 5 waktu. Disunahkan bagi kita laki-laki pakai minyak wangi. Al-ghuslu wal libas watib. Mandi, pakai pakaian paling baik, pakai minyak wangi, harum-haruman. Dianjurkan, apalagi untuk sholat Jumat. Dianjurkan amat kita. Apapun mereknya, yang penting minyak wanginya suci, halal, maka silakan pakai dia. Dan tidak terlalu tajam baunya. Ada minyak yang kadang-kadang tajam baunya. Minyak salma mungkin namanya itu kadang-kadang baunya sangat keras sekali. Jangan sampai terlalu keras bau minyak wangi kita. Dan sunat pakai minyak wangi. Nabi mengatakan, aku takdirkan Allah cinta pada wanita, cinta pada minyak wangi. Dan puncak bahagiaku adalah di dalam sholat. Itu dia. Baik. Lanjut. Terima kasih atas doanya. Nunasang, Pak Tuan Guru, tiang lewat di jalan Pancor. Pas tiang jualan ke pasar Pancor. Ada orang tua di kanan jalan bawa foto Bapak Maulana Syekh Al-Maghfurlah. Tiang nyumbang, terus tiang taruh foto Maulana Syekh di dompet tiang. Pas tiang pergi jualan, tiang bawa dia. Apa boleh, Pak Tuan Guru? Apa tidak? Kenapa tidak boleh? Boleh, sangat boleh. Bagi tanda cinta kasih kita kepada ulama. Bagaimana anjuran? Yaitu supaya aksuru min sohbati sholihin. Banyak bergaul, berteman, berkawan orang saleh. Almar'u ma'aman ahabba ilahi yawmal qiyamah. Seseorang sama siapa yang dicintainya besok hari kiamat. Cinta alim ulama sama dia. Cinta Maulana Syekh insyaAllah bersama beliau. Cinta orang alim saleh sama dia. Karena cinta kita, fotonya kita bawa kemana-mana. Karena kita cinta, maka insyaAllah kita bersama beliau-beliau nanti di akhirat. Mana beliau di sorga, ngiring dalam sorga. Tapi kalau sahabat orang jahat, di mana dia? Hidup kita. Dia masuk neraka, ikut masuk neraka. Nauzubillah min dzalika. Itu dia. Boleh bawa fotonya Maulana Syekh mana-mana, taruh dalam dompet, dalam kantong. Please, silakan. Tak apa-apa. Dari Montong Gamang. Wow, Montong Gamang ya. Lombok Tengah, Kecamatan Kopang. Baik. Lanjut. Pak Tuan Guru, orang tua menelantarkan anak dari kecil. Diasuh sama pamannya. Dari bapak.
paman dari bapa. Sesudah besar anak itu cuma doakan bapaknya dan kasih kirimkan buat belanjanya, kirimkan nggih, karena tempat tinggalnya jauh. Jadi berat nggih kalau mau pergi ke rumah orang tuanya. Apa anak itu berdosa pada ayahnya? Para pendengar, sudah syukur anak masih doakan orang tuanya, si kirimkan orang tuanya uang atau barang yang lainnya. Nabi bersabda, likulli luqmatin qasurun fi jannah. Siapa yang suka memberi orang tuanya nilai satu suap makanan, nilai satu gelas minuman, besok diganti Allah dengan istana di dalam surga. Apalagi orang tuanya tidak pernah peduli, tidak pernah perhatian, tidak pernah beri nafkah, telantarkan anak, enggak anaknya pelihara oleh orang lain, oleh mertua umpama. Betapa besar dosa orang tua yang tidak peduli kepada anaknya. Apalagi anak masih kecil, melakukan kasih sayang ibu dan bapaknya, tiba-tiba dia harus tinggalkan anaknya. Besar dosanya. Maka si anak telah dia besar, dia doakan ayahnya, dia kirimkan belanja untuk ayahnya. Syukur alhamdulillah daripada dia durhaka. Tapi si anak juga tidak boleh durhaka. Okay? Kejahatan, kenakalan ayahnya dia balas dengan kebaikan. InsyaAllah si anak ini akan jadi orang mulia nanti setelah dia besar dewasa. Karena dia tidak dendam, dia balas dendam pada ayah yang tidak tanggung jawab. Terima kasih pada anda. Mudah-mudahan semua ayah tanggung jawab kepada anaknya. Baik. Pak Tuan Guru, ada maulid Nabi. Tapi mampunya tetangga buat nasi kaput, si bungkus nasi kotak saja. Tapi Bapak Tuan Guru yang ceramah bilang begini, kenapa jamaah di sini cuman berani sedekah hanya dengan nasi bungkus, nasi kaput doang? Jadi tetangga-tetangga kita merasa enggak enak. Apa hukumnya, Pak Tuan Guru? Sedekah kan? Masa dipaksa? Orang tidak mampu, orang tidak punya uang banyak, tuh bikin jajan yang banyak, makanan enak-enak, yang memerlukan biaya ratusan ribu. Masyarakatnya tidak mampu, masyarakatnya miskin. Mau dipaksa, tidak boleh. Itu kan amalan sedekah. Mau sedikit, mau banyak, gantung kemampuan dan keikhlasan. Tak boleh paksa orang bikin makanan banyak, jajan yang banyak untuk maulid Nabi. Kalau memang mampu ya, kenapa tidak? Tapi kalau tidak mampu, jangan paksa. Masih banyak perluan yang lain. Biaya anak sekolah dan lain-lain sebagainya. Gitu dia. Gitu. Anak yatim dan seterusnya. Hingga tidak bisa bikin jajan banyak, makanan yang banyak dan seterusnya. Jangan dipaksa. Pak Tuan Guru jangan gitu dong. Rasingan. Jangan sebut demikian. Kasihan malu warga masyarakat digitukan oleh seorang Tuan Guru, oleh seorang ustaz. Kalau memang tidak mampu ya sudah. Tidak usah. Nanti kan bagian Tuan Guru lain. Bukan bungkus nasi buat pulang. InsyaAllah satu napi. Satu tas gitu. Baik. Terima kasih. Lanjut. Tuan Guru, ya, terima kasih ada doanya. Pak Rosidun, bila kembar? Ada pertanyaannya yang tidak pernah saya baca ini. Pak Rosidun, jadi saya tidak baca. Tidak pernah saya jumpai, maka saya tidak membacanya. Biar peringgi haji yang sudah membacanya. Saya tidak pernah baca. Mendingan seperti yang tadi. Solat syariat, solat tarekat, solat hakikat. Seperti yang kita baca di awal-awal tadi. Itu lebih utama pada pertanyaan yang kita tidak tahu asal-muasalnya. Baik. Lanjut. Tiang lunasang dulu
Apa hukumnya seorang ustaz mengajak berbisnis yang serahkan uang 35 juta rupiah. Nggih, nama perusahaannya itu apa nih? Tak tahu saya namanya. Klinet apa? Sekarang Pak Ustadz itu sakit stroke. Uang itu Ustadz yang pakai. Sekarang uang tiang tidak kembali-kembali. Ya Allah, sudah 7 tahun. Yang akan tuntut sama anak-anaknya. Apakah tiang berdosa? Itu gimana? Tidak berdosa. Itu kan uang Anda dipakai oleh ustaz jadi modal. Rupanya dia tidak pintar berdagang bisnis. Tahu-tahunya uangnya habis dipakai untuk perluan dirinya dan keluarganya. Sekarang dia stroke, sakit, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuntut melalui anaknya. Sebelum nanti kalau dia meninggal dunia, belum membagi harta warisan, maka dia harus dibayarkan dulu hutangnya. Kalau dia bayarkan hutangnya, maka rohnya tidak diterima Allah. Gentayangan roh antara bumi dan langit. Sabda Nabi SAW, bagi orang yang belum dibayarkan hutangnya. Bagi anak, tanda anak bakti, dia bayarkan hutangnya orang tua dulu. Baru mikirkan warisan kalau ada. Kalau tidak, maka berdosalah, kasihan orang tua yang tidak diimak rohnya. Karena tidak bayar hutang. Kasihan. Okay? Baik, demikian. Kewajibannya keluarga untuk bayarkan hutangnya. Ya Allah. Banyak kalau tidak mampu bisnis, tidak bisa bisnis. Tak usah deh. Pada kita disebut penipu. Almarhum penipu. Kata orang. Malu. Terima kasih atas doanya. Okay. Saya tanya mengenai akikah. Kalau anak laki-laki kan 2 ekor kambing. Kambing jantan. Bagaimana kalau kambingnya diganti dengan 1 ekor sapi betina? Apa boleh seperti itu, Pak Tuan Guru? Boleh sekali. Sapi betina, sapi jantan, kambing betina, kambing jantan. Boleh sebetulnya jadi akikah. Jadi, kalau tidak ada yang jantan, ya yang betina. Kalau ada kambing, ya sapi. Juru mati, kumpulkan berapa bayi, ikut serta dia akikah pada seekor sapi yang disembelih bagi niatan akikah. 7 anak, 6 anak, 5 anak, bergabung jadi 1 untuk akikahnya. Bagus dan bagus. Walaupun sapinya sapi betina sekalipun. Atau kambing, tidak ada kambing jantan, ya kambing betina. Kalau ada jantan, ya jantan. Demikian kepada petinggi dari bagi Payung Timur. Bagi Payung Timur. Ya. Okay. Makasih. Lanjut para pendengar. Dari siapa? Tuan Guru, apa boleh kita nonton lagu-lagu Cilokak Sasak? Buat yang enggak salah, makasih. Semua kesenian itu adalah hukumnya mubah. Asal jangan ada campur aduknya dosa-dosa, kemaksiatan, kesalahan di situ. Banyak kesenian. Cilokak mungkin, gendang mungkin, gendang belik mungkin, gitu, atau yang lain-lainnya. Disilakan. Asal jangan ada dosa dan sampai orang meninggalkan ibadat kepada Allah, disilakan. Yang ada menari-nari, joget-joget, minum minuman keras. Laki perempuan menari-nari, jelas itu. Atau terbuka aurat bagi perempuan-perempuan. Itu yang tidak boleh. Hingga menjadi tidak boleh. Tapi kalau cara biasa, maka hukumnya adalah mubah saja. Senian dalam Islam hukumnya adalah mubah. Bahkan dulu para wali songo menyebarkan Islam dengan gamelan, dengan wayang bahkan. Demikian kepada kita semuanya. Atau tim kasidah Rabbana, atau musik dan sebagainya. Sekarang tidak bisa orang hidup tanpa ada musik. Musik yang agamis, musik yang napit, merupakan
sarana dakwah. Sekarang banyak dilakukan orang. Lihat, ada pengajian umpama di TV One, Damai Indonesiaku, selalu diselingin dengan musik. Penyanyinya perempuan, pemain musiknya 1, 2 laki-laki. Tapi sopan-sopan semuanya. Maka silakan. Itu adalah perbuatan yang mubah. Demi untuk menarik dakwah atau amar ma'ruf nahi mungkarnya. Baik, makasih. Jadi silakan cilokat boleh, gendang belik boleh, apalagi nama yang lain. Ya. Dari siapa? Dalam pelajaran ilmu usul fikih dan tasawuf ada perbedaan pendapat kata usul dan fikih. Kalau kita duduk sama orang yang sedang minum minuman keras mabukkan, maka kita kena dengan dosa imbasnya. Walaupun kita tidak ikut minumnya. Kata orang tasawuf. Dan seperti itu, siapa minum, dia yang kena dosanya. Walaupun kita duduk bersamanya. Paling benar yang mana? Pak Hanafi. Nabi bersabda, jangan kamu hadiri acara pesta apabila situ disuguhkan minuman keras. Kalau kamu tidak bisa mencegah orang berbuat dosa, tinggalkan tempat itu. Tidak boleh kamu bersama orang-orang yang sedang berbuat dosa dan maksiat. Ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Marra minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, robah, cegah dia. Hentikan dengan tindakan atau tangan. Kalau tidak dengan kata, kalau tidak dengan hati. Jadi kalau ada disuguhkan minuman keras, tinggalkan. Jangan duduk bersama. Kita kena dosanya juga. Kecuali kita laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu dia. Jadi paling baik jangan duduk di tempat orang sedang minum. Pun kita tidak ikut minum, tidak berdosa. Kenapa? Biarkan kemungkaran. Umat Islam wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak amar ma'ruf, kalian bukan lagi sebaik-baik umat. Demikian Pak Hanafi. Jadi kita harus hindarkan. Jangan ada di kampung kita, RT RW kita. Ada yang suka minum. Harus dicegah bersama-sama. Mana lebih besar pahala orang ahli membaca Al-Quran dan ahli zikir seandainya kedua ahli ini sedang melakukannya. Para pendengar, zikir paling utama adalah solat. Waqimis solat ahli zikri. Dirikan solat untuk zikir padaku. Zikir nomor 2 adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Baru zikir-zikir yang lainnya. Lagi orang baca Quran sambil mempelajari, merenungkan, tadabbur makna. Maka lebih utama baca Quran daripada zikir yang lain. Dalam hadis ada sebutkan. Qiraatul Quran fi salat lalu min qiraatil Quran fi ghairi salat. Baca Quran dalam solat lebih utama daripada baca Quran di luar solat. Baca Al-Quran lebih utama daripada iaitu zikir, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Berzikir lebih utama daripada sedekah. Sedekah lebih utama daripada puasa sunat. Puasa sunat dapat mencegah kita daripada dosa dan mencegah kita daripada api neraka. Demikian hadis sebutkan. Jadi kalau gitu lebih utama baca Quran daripada zikir-zikir yang lainnya. Tapi semuanya penting, perlu. Baca Quran lebih utama. Siapa baca Quran 1 huruf dapat 1 pahala. Alif lam mim 3 huruf 10 pahala maksudnya. Alif lam mim 30 pahala. Kalau kita baca Quran dalam solat 1 huruf pahalanya 100 pahala. Dalam solat baca Quran 1 huruf 100 pahala. Fatihah berapa hurufnya? Kalikan 100. Masya Allah. Itu dia. Iya, temu kembali dengan siapa? Dari Dasan Repuk
semaya. Semaya, ya betul. Ya, langsung tanyaan. Ketika Rasulullah SAW terima perintah solat, apakah langsung dirincikan jumlah rakaatnya? Subuh 2 rakaat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Apa langsung? Enggak. Nanti terima melalui malaikat Jibril alaihissalam. Hanya disebutkan 5 waktu solat. Tidak diperinci jumlah rakaatnya. Nanti Nabi terima dari kanjang malaikat Jibril alaihissalam. Demikian. Baik, pokoknya kita selaku hamba Allah, kita kerjakan berapa ketentuan dari Nabi SAW. Nabi nerimanya tentang jumlah rakaatnya melalui malaikat Jibril. Solatnya 5 waktu, Nabi terima langsung dari Allah di suatu tempat maha tinggi, Sidratul Muntaha Mustawa. Ya. Kemudian ada lagi. Yang kedua, ada orang berpendapat bahwa tidak ada sah mazhab yang 3 antara Imam Hambali, Hanafi, dan Maliki. Karena mungkin ada yang lebih dari 40, ada yang kurang dari 40. Mohon penjelasan. Para pendengar, masalah ini ada berbeda pendapat imam-imam. Ada yang mengatakan harus 40, itu mazhab Syafi'i. Madhatis sunnah an-nabi kulli arba'in fasai dan Jum'ah. Telah menjadi sunnah Nabi apabila 40 atau lebih, di situ dirikan solat Jumat. Bagaimana kalau suatu saat jumlah jamaah yang tadinya 40, tapi ada yang tidak datang, ada yang pergi ke Malaysia dan sebagainya, jumlahnya kurang 40, tetap dirikan solat Jumat doang. Ada mengatakan dirikan solat Jumat dan dirikan juga solat Zuhur berjamaah. Jadi tidak ada mereka saling salahkan. Imam yang 4, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki, tidak ada yang saling salahkan. Contoh saja, Imam Maliki tidak mengatakan najis anjing. Anjing tak najis mughalladhah. Imam yang lain najis mughalladhah. Justru disebutkan apabila dijilat oleh anjing, maka basuh 7 kali. Satu di antaranya campur tanah. Itu menunjukkan najis mughalladhah. Kata Imam Syafi'i. Imam Maliki mengatakan anjing itu tidak najis mughalladhah. Ayo. Sama dengan satu mengatakan, sentuhan istri tidak batal wudu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan batal wudu. Karena disebutkan awla mastumun nisa, sentuhan dengan perempuan. Masya Allah. Tapi mereka tidak pernah saling salahkan, tidak pernah saling jatuhkan, tidak pernah saling mensyirikkan, mengkafirkan. Saling menghormati, hargai pendapat. Gitu dia dalam mazhab yang 4. Jadi kita hormati, paham masing-masing. Baik, makasih. Masa ada orang zaman sekarang kurang 40 berjamaah solat Jumat? InsyaAllah selalu lebih. Kata ahli fikih, karomah atau keramat itu bagus. Tapi kata ahli tasawuf, duduk di alam karomah atau keramat kurang bagus. Apa niki? Penjelasan. Para pendengar, kita harus ngerti. Karomah artinya kemuliaan. Yang Allah berikan pada orang-orang yang sudah menjadi waliullah, kekasihnya Allah, kena salehnya, kena taatnya, kena baktinya, kena iman takwanya, dia meningkat menjadi derajat waliullah, kekasihnya Allah. Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepadanya. Tanpa dia minta, langsung Allah berikan kelebihan yang kadang-kala tidak masuk di akal. Itu waliullah. Jadi, para ahli tasawuf mengerti bahawa waliullah itu ada. Allah berikan karomah kepada orang jadi waliullah, kekasihnya. Beda dengan ahli fikih umpama. Ahli fikih ya, yang mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang haram, mana yang
halal dan sebagainya. Okay? Mana yang berpahala, tidak berpahala dan sebagainya. Lebih tinggi dari itu adalah para tasawuf, ahli tasawuf, ahli waliullah. Mereka diberikan karomah. Seperti Rasul-Rasul diberikan Allah mukjizat. Waliullah diberikan karomah. Kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Mungkin contohnya ada satu waliullah bisa berjalan di udara bersama murid-muridnya. Dulu namanya Barsisa. Dia bisa berjalan di udara bersama murid. Karena karomahnya. Karena kemuliaan berikan Allah Ta'ala. Semuanya itu mungkin. Dan adalah haknya Allah berikan kemuliaan pada hamba yang taat-taat, yang bakti-bakti, yang iman tinggi, takwanya tinggi. Boleh terjadi demikian. Baik. Dari siapa? Apa hukumnya yang masih di Kalimantan, terus dia gugat di pengadilan istri tiang, bisa nikah sama orang lain, udah dirujuk, masih edah, tiang tidak naik pengadilan karena tiang tugas di Kalimantan. Para pendengar, kalau istri gugat cerai di sini, jatuh cerai di pengadilan, talak 1, masih dalam iddah dirujuk oleh suaminya. Pama di mana suaminya, beritahu melalui seorang bahwa engkau sudah dirujuk oleh suamimu, masih dalam iddah, maka dia harus kembali pada suaminya. Tak boleh dia kawin dengan laki-laki lain karena masih iddah dirujuk suaminya yang asli, yang pertama. Tak bisa dia kawin, karena sudah dirujuk dalam masa iddah oleh suaminya. Masya Allah, itu dia. Kalau dia kawin dengan laki lain sudah rujuk dalam masa iddah, berarti tidak sah perkawinan. Karena dia sudah kembali kepada suami yang pertama. Nauzubillah, jangan sampai terjadi demikian. Baik, Bapak yang ada di Kalimantan. Dari siapa? Pak Tuan Guru, saya mau bertanya. Saya masbuk datang di waktu imam baca ayat. Imam sedang ruku, saya lanjutkan bacaan Fatihah saya. Imam iktidal, baru saya ruku. Pertanyaannya, apakah saya menambah 1 rakaat lagi? Betul. Jadi kalau imam sedang ruku, Anda ikut ruku. Kemudian nanti nambah 1 rakaat. Berarti rakaat Anda tidak dapat yang pertama. Tapi kalau Anda dapat ruku bersama imam, nanti tidak nambah. Agak cepatan imamnya ruku, dan Anda, imamnya bangun, Anda sedang ruku, Anda ikut bangun dari ruku bersama imam. Nanti tidak nambah. Tapi kalau Anda tidak dapat ruku bersama imam, maka Anda harus nambah 1 rakaat nanti sebagai makmum yang masbuk. Makmumnya masbuk. Itu dia. Baik. Saya tambah 1. Izin bertanya, bagaimana bentuk ikhlas yang sesungguhnya? Kenapa setiap kali saya melakukan kebaikan, saya selalu mengingatnya hingga saya merasa bahwa saya belum ikhlas secara sempurna. Saya selalu berusaha agar tidak mengingat kebaikan itu. Tapi kenapa sulit rasanya lupakan apa yang sudah kita lakukan? Mohon pertanyaan, gimana cara ikhlas yang sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya? Demikian. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Ikhlas artinya bersih, suci, ibadah semata-mata karena Allah. Tidak karena manusia, tidak karena materi, tidak karena sanjungan pujian, tidak karena napi, karena dibenci orang atau senangi orang, tidak.
ibadah kita adalah semata-mata karena Allah SWT. Satu contoh, apa yang terjadi pada Sayyidina Ali. Tanya Sayyidina Ali pada seorang ibadah dalam masjid. Ya Abid, kenapa kau ibadah? Saya ibadah supaya saya dapat masuk surga. Kau tidak dapat apa-apa. Bukan ikhlas namanya. Satu tanya, nampak kau rajin ibadah, pasal jangan masuk neraka. Kamu juga tidak dapat apa-apa. Engkau tidak ikhlas. Kalau ibadah harus karena Allah semata-mata. Kalau gitu, bagaimana cara kita ibadah yang ikhlas? Ya Sayyidina Ali, kau ibadah dan Allah paling pantas untuk kau sembah. Bukan karena harapan surga, bukan karena takut neraka, karena ingin naik pangkat, jadi kaya raya, tidak. Ibadah karena Allah paling pantas untuk kita ibadahi. Kemudian Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ya Allah, kalau aku ibadah karena mengharapkan surga, jangan kau masukkan aku ke dalam surga. Kalau aku ibadah karena takut neraka, ya Allah, masukkan aku dalam neraka selama-lamanya, ya Allah. Kalau aku ibadah pada engkau, ya Allah, karena aku cinta padamu. Mohon, ya Allah, jangan kau tolak cintaku kepadamu, ya Allah. Jadi ibadah karena cinta, bukan karena surga, bukan karena takut neraka. Apalagi naik pangkat, jabatan, kedudukan, tidak semuanya. Semata-mata karena cari ridha Allah dan semata-mata ibadah karena cinta pada Allah. Itulah cinta ibadah yang paling ikhlas, insya Allah Ta'ala. Ikhlas itu apabila kita istiqomah. Siapa istiqomah? Tanda ikhlas. Orang ikhlas pasti istiqomah. Di situ dia tanda orang ikhlas dan istiqomah. Moga-moga kita terima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Makasih. Wallahu a'lamu bisawab. Wallahu muwaffiq wal hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.